Berikut penjelasan Bupati Bombana Atikur Rahman. Pertama, yang mau menambang itu harus wajib hukumnya merehabilitasi yang sudah berlubang dan ditutup. Semua lubang ditutup. Yang kedua, ketika menambang harus melakukan penambangan yang bernama sustainable development, berwawasan lingkungan. Menggali, pindah, menggali, pindah. Jangan menggali, pindah, menggali, pindah. Itu firman kedua. Firman ketiga, wajib hukumnya mengakomodir tenaga masyarakat setempat yang sudah beratus-ratus tahun tinggal di situ sebagai warga negara Indonesia. Yang notabene sekarang baru memperoleh nilai tambah yang baik. Upaya pengosongan untuk melakukan penataan terhadap aktivitas pertambangan emas justru menjadikan masalah semakin rumit. Sebab pemerintah Kabupaten Bombana memang sudah terlanjur mengeluarkan izin penambangan rakyat dan izin penambangan kepada sejumlah investor yang dilakukan tanpa kajian mendalam. Pemerintah Kabupaten Bombana memang sudah mengeluarkan aturan tentang aktivitas penambangan di sekitar alur sungai. Namun para pendulang emas justru mengabaikan aturan ini. Pemerintah pun terkesan cuek terhadap persoalan ini. Sebab di balik aktivitas penambangan, pemerintah Kabupaten Bombana akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000 per orang melalui penerbitan kartu dulang. Nah, lagi-lagi penerbitan kartu dulang ini juga menjadi masalah baru. Sebab banyak oknum pemerintah maupun oknum masyarakat memanfaatkan kartu dulang ini untuk dijual kembali seharga Rp1,5 juta. Oh, ini yang resmi dari pemerintah daerah itu hanya 100.000, ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara men-scanning kartu izin masuk itu sehingga mereka bisa jual, bukan hanya 800 deh, itu sampai 1 juta kan. Sama betul ada perusahaan, nggak tahu apa jelasnya, ada perusahaannya belum nganu juga. Nggak jelas juga karena ini langsung masuk sendiri, tidak minta izin dari ini, dari kita juga enggak. Tiba-tiba langsung ada orang, enggak mungkin juga sudah menggali baru kita mau usir orang, kan enggak mungkin. Kalau umpama ada pungutan, yang pertama itu kan membayar kan. Jadi yang masuk kedua ini enggak, cuma hanya membayar palang. Kartu dulang yang diperjualbelikan hingga Rp1,5 juta ini umumnya diperjualbelikan kepada para pendulang yang datang dari luar Bombana. Misalnya dari Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, bahkan dari Pulau Jawa. Para pendulang ini tidak lagi mencari putaran emas di sekitar sungai, tetapi mereka sudah menggali di beberapa tempat dengan kedalaman antara 6 meter hingga 10 meter. Tidak jarang, ada beberapa warga pendulang yang tertimpa reruntuhan tanah dari hasil galian mereka sendiri. Menggali, bikin lubang lah. Memang takut sih ada, cuman ya udah menjadi ya dianggap biasa lah. Soalnya ya namanya kerja itu mempunyai risiko, cuman ya harus hati-hati lah gitu. Ada juga baru-baru ada teman yang lain meninggal tertimpa di timbun tanah gitu. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga sekitar, jumlah penambang yang meninggal di lokasi ini sudah mencapai 39 orang. Namun sayangnya pemerintah Kabupaten Bombana maupun pemerintah provinsi belum menunjukkan sikap apapun terhadap persoalan ini. Sementara tingkat kesehatan pendulang pun nyaris tidak diperhatikan. Sanitasi buruk dan kondisi lingkungan sangat memungkinkan untuk munculnya berbagai macam penyakit. Ditinjau dari segi kesehatan ya, sebenarnya ini harus diatur sedemikian rupa agar supaya, saya dengar juga mereka anjurkan supaya pemerintah usahakan supaya sampai itu WC, kamar mandi bahaya itu toh. Tidak ada WC, cuma buang air besar sembarangan. Sementara itu, harga sejumlah kebutuhan pokok di sekitar lokasi tambang ini meningkat tajam hingga berkali-kali lipat. Akibatnya sebagian warga yang tidak menikmati hasil penambangan emas kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka hari-hari.
Ada sisi negatifnya dan ada juga sisi positifnya. Sisi negatifnya itu kenaikan harga tadi yang saya bilang tuh, yang misalnya harga ikan yang tadinya misalnya 5.000 per kilo, sekarang jadi 25.000 atau paling turun 20 lah. Itu pun ikan-ikan kecil. Sayur yang tadinya 500 jadi 2.000. Dari semua persoalan tambang yang sudah disampaikan tersebut, muncul satu pertanyaan besar. Mengapa harus tambang yang diprioritaskan? National Geography edisi Januari 2009 menyebutkan, pemanfaatan hasil tambang emas umumnya hanya ditujukan untuk perhiasan semata. Dan sisanya digunakan untuk industri dan kedokteran gigi, serta investasi retail. Nah, ketika pemerintah Sultra memposisikan sektor tambang sebagai andalan peningkatan PAD, maka ini berarti pemerintah kita telah mendorong beralihnya para pekerja di sektor pertanian dan nelayan untuk menjadi pekerja tambang. Salam lestari. Sahabat alam, demikian edisi kita kali ini. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui Insan Radio Lokal, Jalan Laut T3, nomor 9 Mandonga Kendari, telepon dan fax 0401 3127 860 atau ke radio@telkom.net. Dan mari bersahabat dengan alam.